dia punya kemampuan untuk mempelajari ilmu tersebut dan ilmu tersebut membantu kita untuk memahami Al-Quran dan hadis, maka hendaklah kita jangan sampai meninggalkan ilmu tadi. Ini masing-masing harus jujur kepada dirinya sendiri, dia punya kemampuan atau tidak. Jangan sampai belum apa-apa dia mengatakan anak nggak mampu mempelajari ilmu nahwu dan sharaf. Dia belum berusaha, dia belum mengeluarkan seluruh apa yang dia miliki. Wala yasughu lahu an ya'iba al-'ilma alladhi yajhaluhu wa yuzriya bi'alimihi. Dan tidak boleh dia mencela ilmu yang dia tidak tahu dan mengejek orang yang mengetahuinya. Karena ada sebagian orang dia misalnya mempelajari ilmu akidah saja, ya, dan dia tidak mempelajari ilmu fiqh. Kemudian dia mencela ilmu fiqh, mengatakan bahwa ilmu ini nggak ada manfaatnya, ini tidak mendekatkan diri kepada Allah, ini menyibukkan kita dengan ucapan fulan dan juga fulan. Ya, nggak boleh dia mengatakan demikian. Tidak boleh dia mencela ilmu yang dia tidak tahu, yang dia belum mempelajarinya. Kemudian dia mengejek seorang yang alim terhadap ilmu tersebut, merendahkan dia. Ya, si fulan itu jahil tentang masalah akidah, si fulan demikian dan demikian. Dia mengejek orang yang memiliki ilmu memiliki ilmu tersebut, ilmu yang tidak diketahui oleh si A. Karena mencela ilmu dan juga menjelekkan orang yang mengilmui ilmu tadi, fa inna hadza naqsun wa radilah. Ini adalah sebuah kekurangan dan sebuah kehinaan. Ketika dia mengetahui sebuah ilmu, kemudian dia mencela ilmu yang lain, orang yang tahu ilmu hadis, kemudian dia mencela ilmu fikih dan juga mencela orang-orang yang menyibukkan diri dengan fikih. Atau sebaliknya dia ahli dalam masalah fikih, kemudian menjelekkan ilmu hadis dan menjelekkan orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu hadis. Itu bukan mengangkat derajat dia, tapi justru itu menunjukkan tentang kekurangan dia dan kehinaan dia. Kalau dia memang sampai ilmunya, ya, sampai ilmunya, maka dia tidak akan mencela ilmu yang lain. Kalau memang ilmu hadisnya itu benar, maka dia tidak akan mencela ilmu fikih. Kalau ilmu akidahnya itu benar, maka dia tidak akan mencela ilmu hadis. Ya, ketika dia mencela ilmu yang lain menunjukkan ada kekurangan pada dirinya, dan ini adalah kehinaan bagi seseorang. Fal-'aqilu yanbaghi lahu an yatakallam bi'ilmin aw yaskuta bihilmin. Maka orang yang berakal hendaklah dia berbicara dengan ilmu. Karena orang yang mencela ilmu yang lain ini menunjukkan dia berbicara tanpa ilmu. Kalau seandainya dia berilmu, dia tidak akan mencela ilmu yang lain. Au yaskuta bihilmin. Dan orang yang berakal, kalau dia diam, maka diam dengan hilm. Itu diam, dan memang diamnya dia adalah karena kesabaran, bukan karena marah. Sabarnya, diamnya dia adalah karena dia memiliki al-hilm, yaitu santun dan sabar. Wa illa dakhala tahta qaulil qail. Ya, kalau tidak demikian maka dia berarti masuk dalam ucapan seseorang, atani anna sahlan dhamma jahlan uluman laysa ya'rifuhunna sahlu. Telah sampai kepadaku, ini permisalan yang bagus bagi orang yang mencela ilmu yang tidak dia ketahui. Atani anna sahlan dhamma jahlan uluman laysa ya'rifuhunna sahlu. Telah sampai kepada aku bahwasanya Sahl, ini nama orang, mencela ilmu yang tidak dia ketahui.
Ya, telah sampai kepadaku bahwasanya Sahlan itu nama seseorang, dia telah mencela ilmu yang tidak dia ketahui, menjelek-jelekkan ilmu tersebut. Dzamma jahlan, jahlan di sini adalah maf'ul li ajlihi. Dia mencela karena kebodohannya, kebodohan dia terhadap ilmu tersebut, dia mencela beberapa ilmu yang tidak dia ketahui. Uluman law qaraha ma qalaha walakin ar-ridha bil jahli sahl. Ilmu-ilmu seandainya dia membacanya, seandainya dia mempelajarinya, maksudnya adalah membacanya di depan para gurunya, di hadapan para masyayikh, seandainya dia mempelajari ilmu-ilmu tersebut dengan benar, maqalaha, misalnya dia tidak akan membenci ilmu-ilmu tadi. Tapi karena dia belum belajar, sehingga dia menjelek-jelekkan ilmu tadi. Walakin ar-ridha bil jahli sahlu, akan tetapi keridhaan terhadap kebodohan itu adalah sesuatu yang mudah. Ridha terhadap kebodohan ini adalah sesuatu yang mudah. Yang sulit adalah mengangkat kejahilan dari diri seseorang. Memerangi kebodohan itu bukan perkara yang mudah. Kalau menyerahkan dirinya terhadap kebodohan dia, maka itu sesuatu yang mudah. Tapi memerangi kebodohan, mempelajari ilmu agama, maka ini bukan sesuatu yang mudah. Maka gampang saja dia mencela karena ya dia belum mengetahui ilmunya, dan ridho dengan kebodohan adalah sesuatu yang mudah. Intaha kalamu, selesai ucapan beliau. Taib. Jadi yang ingin beliau sampaikan di sini, hendaklah kita mempelajari seluruh cabang-cabang ilmu ini, dan kita mendahulukan yang lebih penting. Mendahulukan yang lebih penting dari yang penting. Kemudian jangan sampai ketika seorang sedang mempelajari sebuah ilmu, kemudian dia mempelajari mencela ilmu yang lain. Mencela ilmu yang lain, dan juga merendahkan orang yang memiliki ilmu tersebut. Kemudian beliau mengatakan, wa inna ma tanfa'u ri'ayatu fununil ilmi bi'timadi aslain. Dan sesungguhnya akan bermanfaat penjagaan kita terhadap cabang-cabang ilmu itu dengan berpegang dengan dua pokok. Ya, kita dinamakan menjaga cabang-cabang ilmu kalau kita berpegang dengan dua pokok. Ahaduhuma, yang pertama adalah taqdimul ahami fal muhim. Kita mendahulukan yang paling penting, kemudian yang penting. Mimma yaftaqiru ilaihi al-muta'allimu fil qiyami bi wadha'ifil 'ubudiyah lillah. Di antara perkara-perkara yang dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu supaya dia bisa melaksanakan tugas ibadah dia untuk Allah. Ini yang perlu diperhatikan. Ya, karena tujuan kita menuntut ilmu adalah supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik, yang merupakan tujuan dan hikmah kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka antum lihat, ilmu apa yang kira-kira langsung kita butuhkan di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang paling penting adalah ilmu tauhid. Yang paling penting adalah ilmu tauhid. Memahami tentang tauhid al-uluhiyah, apa yang dimaksud dengan ibadah, macam-macam dari ibadah, dan apa yang dimaksud dengan kesyirikan, macam-macam kesyirikan.
Maka ini perkara atau ilmu yang paling penting, yaitu ilmu tauhid. Sebelum kita mempelajari ilmu usul fiqh, bahasa Arab dan seterusnya, maka kita harus dan wajib hukumnya untuk mempelajari ilmu yang paling penting, yaitu ilmu tauhid. Karena ini jelas berkaitan dengan ibadah yang merupakan tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita mempelajari setelahnya tentang masalah tata cara sholat. Karena ini merupakan rukun Islam yang kedua yang setiap hari diwajibkan atas kita semua. Dan di antara syarat sholat adalah berwudu. Berarti kita harus mempelajari tentang tata cara bersuci, yaitu berwudu. Nah, tentunya sangat tidak mengagungkan ilmu sebelum dia belajar tauhid, sebelum dia belajar sholat, dia belum belajar wudu. Kemudian dia sibuk dengan menghafal al-waraqat misalnya. Ya, ingin mempelajari ilmu usul fiqh, kemudian dia menghafalnya, menyibukkan diri dengan usul fiqh, padahal dia belum belajar tauhid, belum belajar sholat, belum belajar wudu. Ini ya, dia tidak mengagungkan ilmu itu sendiri. Kemudian setelah itu dia mempelajari yang berkaitan dengan sholat dia, seperti misalnya mempelajari bagaimana membaca Al-Fatihah yang benar, karena Al-Fatihah ini adalah rukun sholat. Belajar Al-Fatihah sebelum mempelajari atau membaca dengan benar surat An-Nas, Al-Falaq, maka dia mempelajari dengan benar bagaimana membaca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah sudah benar, maka insya Allah mudah untuk mempelajari surat-surat yang lain. Juga mempelajari makna dari Al-Fatihah, hanya 7 ayat saja. Makna Bismillahirrahmanirrahim, makna Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, secara singkat saja, tidak perlu dia mempelajari Al-Fatihah sampai berbulan-bulan. Secara singkat mengetahui secara global apa yang terkandung di dalam Al-Fatihah. Karena ini langsung berkaitan dengan ibadahnya setiap hari. Demikian pula zikir setelah sholat misalnya. Zikir pagi dan juga sore. Jangan sampai seseorang belum hafal tentang zikir setelah sholat, kemudian dia ingin menghafal sebuah matan di dalam ilmu hadis, menghafal Arba'in Nawawi, sementara dia belum menghafal atau belum mengetahui tentang zikir setelah sholat. Dia harus dahulukan yang paling penting, kemudian yang setelahnya. Baik. Kemudian yang kedua, wal akhar, yang kedua, ayyakuna qasduhu fi awali talabihi tahsila mukhtasarin fi kulli fannin. Hendaklah yang dia maksudkan, tujuan dia ketika dia mulai mempelajari sebuah ilmu, sebuah cabang ilmu, adalah mencari ringkasan di dalam setiap cabang ilmu tadi. Ya, kalau kita mau mempelajari ilmu agama dengan baik, maka hendaklah kita mencari ringkasan dari masing-masing cabang ilmu tadi. Ya, ini termasuk ri'ayatu fununil ilm. Kita ingin menjaga cabang-cabang ilmu, kita dahulukan yang lebih penting, yang paling penting, kemudian yang penting, kemudian kita berusaha untuk mencari ringkasan dari masing-masing ilmu. Antum ingin belajar tauhid, cari ya ringkasan di dalam masalah tauhid. Belajar usul tsalatsa, ya, belajar kitab tauhid. Itu semuanya ringkasan di dalam masalah tauhid. Hatta idza istakmala anwa'al ulumin nafi'ah nadhara ila ma wafaqa tab'ahu minha wa anasa min nafsihi qudratan 'alaihi. Kemudian apabila dia sudah melengkapi seluruh ilmu-ilmu yang bermanfaat, dia sudah
ya sudah belajarlah ringkasan dari usul fikih, sudah belajar tentang fikih, sudah belajar tentang nahwu dan shorof. Barulah dia melihat apa yang sesuai dengan tabiat dia. Ketika dia sudah mempelajari ilmu-ilmu tersebut, maka dia akan mendapatkan dalam dirinya kecenderungan, anak kayaknya lebih senang untuk mendalami masalah hadis. Fadhal. Anak lebih senang untuk mendalami masalah tafsir. Silakan. Setelah apa? Setelah kita berusaha untuk melengkapi cabang-cabang ilmu tadi. Wa anasa min nafsihi qudratan alaih, dan dia mendapatkan di dalam dirinya kemampuan untuk mempelajari ilmu tersebut. Dia punya senang memang dengan ilmu tadi, dan dia punya kemampuan untuk mendalami ilmu tersebut. Fatabahhara fihi, maka silakan dia mendalami ilmu tersebut. Sawa'un kana fannan wahidan am akthar. Sama saja apakah yang dia senangi itu adalah satu cabang ilmu atau lebih dari satu cabang. Kadang seseorang mencintai dan tabiatnya senang dengan ilmu ini dan ilmu itu. Ada beberapa ilmu yang dia senang. Tapi sebagian yang lain, dan ini banyak, biasanya yang dia senangi ya satu saja. Ya, maka silakan dia menambah wawasannya dan mendalami ilmu tadi. Wa min tayyari syi'r asy-syanaqithah qaulu ahadihim. Di antara syair orang-orang Syanaqithah, dan syair ini atau syair ini tidak diketahui siapa yang mengucapkannya. Makanya dinamakan dengan tayyar. Ya, syair yang berterbangan. Dia tidak diketahui siapa yang mengucapkan pertama kali syair ini. Dia mengatakan, wa in turid tahsila fannin tammimah wa an siwahu qabla al-intihai mah. Kalau kamu ingin mendapatkan sebuah cabang ilmu, maka tammimah, sempurnakan. Ya, kalau kamu ingin mendapatkan sebuah cabang ilmu, ingin menguasai sebuah cabang ilmu, maka sempurnakan, dan sebelum selesai ilmu tadi, jangan engkau mempelajari yang lain. Sebelum engkau selesai ilmu tadi, maka jangan engkau mempelajari yang lain. Wa fi taradufil ulumil man'u ja inna in taw'amani istabaqa lan yakhruja. Di petunjuk beliau, kalau kita mempelajari sebuah ilmu, maka hendaklah kita selesaikan dulu. Ini adalah cara sebagian ulama. Mereka memiliki cara, yaitu kalau memang kita ingin mempelajari tauhid misalnya, kita pelajari dari awal sampai akhir dulu tentang tauhid. Ya, kita belajar Thalathatul Usul, Kitabut Tauhid, kemudian Qawaidul Arba', Kasyfus Syubhat, dan seterusnya, sampai kita benar-benar menguasai ilmu tadi, barulah kita berpindah ke ilmu yang lain. Kalau belum menguasai, jangan membaca cabang-cabang ilmu yang lain. Jangan belajar fikih dulu, jangan belajar ini dulu, tapi belajar tentang tauhid dulu. Ini maksud beliau. Ini cara sebagian ulama. Kenapa demikian? Beliau mengatakan demikian karena wa fi taradufil ulumi al-man'u ja. Karena ketika ilmu itu sama-sama dipelajari, maka ini dilarang. Enggak boleh. Ini menurut beliau ya. Enggak boleh di sini, maksudnya jangan sampai dipelajari sama-sama. Kenapa alasannya? Karena sesungguhnya dua orang atau dua bayi kembar, kalau mereka tidak mau ngalah, artinya masing-masing ingin cepat keluar dari perut ibunya, lan yakhruja, maka dua-duanya tidak akan keluar. Ya, kalau nggak ada salah satu di antara keduanya yang ngalah dan semuanya ingin segera keluar dari perut ibunya, maka dua-duanya justru tidak akan keluar. Ini dipermisalkan orang yang ingin mendapatkan ilmu ini dan ilmu itu dalam waktu yang sama, justru malah
ambiar semuanya, dia tidak mendapatkan dua-duanya. Tapi kalau dia mempelajari satu ilmu terlebih dahulu, ya, mempelajari satu ilmu terlebih dahulu sampai selesai, baru dia mempelajari ilmu yang lain, maka dia akan mengambil manfaat. Ini cara sebagian ulama, dan di sana ada cara yang lain, ya, dan ini lebih mudah bagi seorang penuntut ilmu. Itu yang dikatakan oleh Syekh Shalih Utsaimin, pengarang kitab ini, yaitu dengan cara kalau kita memang ingin mempelajari sebuah cabang ilmu, misalnya kita mempelajari tauhid, ya kita mempelajari dasarnya. Tidak harus kita menguasai dengan benar seluruh ilmu tauhid, tidak. Mungkin cukup kita mempelajari Thalathatul Ushul, kemudian kitab tauhid. Ya, kemudian setelah itu kita mempelajari tentang tata cara sholat, tata cara wudhu. Jangan sampai seseorang 2 tahun atau 3 tahun dia mempelajari tentang tauhid, sementara dia tidak tahu bagaimana selama 2 tahun 3 tahun tadi bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar. Ya, kita mempelajari ilmu tauhid yang dasarnya, kemudian setelah itu kita mempelajari tentang sholat, tentang wudhu, tentang zikir pagi dan petang, zikir setelah sholat. وَمَنْ عَرَفَ مِنْ نَفْسِهِ قُدْرَةً عَلَى الْجَمْعِ جَمَعَ وَكَانَتْ حَالُهُ إِسْتِثْنَاءً مِنَ الْعُمُومِ. Barang siapa yang mengetahui kemampuan di dalam dirinya, dan masing-masing orang memiliki kemampuan yang berbeda. Dia tahu bahwasanya dirinya memiliki kemampuan untuk menjamak, yaitu menguasai lebih dari satu ilmu. Maka silahkan dia menjamak, dan keadaan dia ini adalah pengecualian dari umumnya manusia. Karena umumnya manusia, mereka tidak mampu untuk menjamak lebih dari satu ilmu. Biasanya kalau spesialis masalah masalah hadis, maka dia di hadis saja. Kadang di hadis pun ada yang lebih spesial lagi. Ada seorang guru yang dia memang spesialisnya masalah ilmu jarh wa ta'dil. Tentang ilmu jarh wa ta'dil, yaitu tentang bagaimana kita menilai seorang rawi. Ada sebagian mereka di dalam ilmu hadis tapi dalam masalah mustalah. Ada di antara mereka yang lebih khusus lagi tentang hadis-hadis yang palsu. Ya, jarang di antara mereka yang menguasai lebih dari satu cabang. Baik, kalau misalnya ada seseorang yang bisa ini dan bisa itu, maka ini sebuah pengecualian. Ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau termasuk orang yang diberikan oleh Allah SWT anugerah memiliki keahlian dalam banyak cabang ilmu agama. Baik, itu simpul yang keenam. Kemudian al-ma'qidus sabi', simpul yang ketujuh. Di antara bentuk pengagungan kita terhadap ilmu, al-mubadaratu ila tahsilihi wa ightinamu sinnis siba wasyabab, adalah dengan bersegera untuk mendapatkan ilmu. Bersegera untuk mendapatkan ilmu. Artinya jangan kita berlambat-lambat. Antum mengagungkan ilmu, kalau antum benar-benar mengagungkan ilmu, maka bersegeralah untuk mendapatkan dia. Bersegeralah untuk mendapatkan dia dan keinginan untuk bertemu dengan ilmu tersebut. Jangan kita melambatkan diri, bermalas-malasan. Ini bentuk kita tidak mengagungkan ilmu. Apalagi menunda-nunda, nanti saja, bulan depan saja, atau tahun depan saja. Ini berarti ada di dalam hatinya bentuk tidak mengagungkan ilmu dan tidak menghormati ilmu. Dan juga menggunakan umur atau menggunakan usia anak-anak dan remaja atau masa muda. Ya, menggunakan dengan baik umur dia ketika dia masih di masa anak-anak atau masa kanak-kanak dan masa remajanya. Ini adalah bentuk pengagungan kita terhadap ini. Bagi yang masih muda,
maka bentuk pengagungan antum terhadap ilmu adalah menggunakan masa muda antum ini, ya, menggunakannya dengan baik untuk mencari ilmu agama. Ya, ini kesempatan Allah SWT memberikan taufik kepada antum di masa muda ini untuk bisa menekuni ilmu agama ini. Qala Ahmad, berkata Ahmad rahimahullah, ma syabbahtu syababa illa bi syai'in kana fi kummi fasaqata. Berkata Imam Ahmad, tidaklah aku menyerupakan masa mudaku atau masa muda kecuali seperti sesuatu yang ada di ujung pakaianku kemudian dia jatuh. Kummi adalah ujung pakaian, ya, ujung pakaian. Ya, beliau serupakan masa muda yang menunjukkan tentang sebentarnya masa muda itu seperti sesuatu yang ada di ujung pakaian kemudian dia segera jatuh ketika kita memakai pakaian seperti ini dan ada sesuatu di ujung pakaian kita, maka dia akan segera jatuh. Dengan cepat sekali dia jatuh. Ini menunjukkan betapa sebentarnya masa muda yang dilewati oleh seseorang. Harus kita manfaatkan dengan baik masa muda tersebut. Dan termasuk pengagungan terhadap ilmu, kita manfaatkan masa muda tersebut untuk menuntut ilmu agama. Bersegera sebelum datang masa tua. Wal ilmu fi sinni syababi asra'u ila nafsi wa aqwa ta'alluqan wa lusuqan. Dan ilmu di masa muda atau di masa remaja itu lebih cepat masuk ke dalam jiwa, ya, lebih mudah masuknya, ya, lebih mudah masuknya ke dalam hati seseorang. Wa aqwa ta'alluqan wa lusuqan, dan kalau dia sudah masuk maka dia akan kuat melekat di dalam jiwa seseorang atau di dalam hati seseorang. Jadi ini kelebihan menuntut ilmu di masa muda, lebih cepat dia menerima dan menyerap, dan kalau sudah sampai di dalam hatinya, sudah dia hafal, maka dia akan melekat dengan kuat di dalam hati seseorang. Faquwwatu baqa'il ilmi fis sighari ka quwwati baqa'in naqshi fil hajari. Maka kekuatan langgengnya ilmu yang didapat ketika masih kecil itu seperti kekuatan, ya, langgengnya pahatan di dalam batu. Orang kalau memahat, ya, memahat di batu, maka ini akan beberapa tahun ke depan, bahkan mungkin ratusan tahun masih bisa terlihat pahatan tadi. Ya, sebagaimana di sana ada peninggalan-peninggalan, mungkin di dalam goa atau pahatan-pahatan itu masih ada meskipun 1000 tahun yang lalu dipahat. Demikian ilmu yang dipahat, yang diukir ketika seseorang masih kecil. Dia menghafal Quran semenjak kecil, dia menghafal hadis semenjak kecil, dia mempelajari berbagai ilmu semenjak dia muda. Maka ini insya Allah akan melekat di dalam dirinya. Faman iqtanama syababahu nala irbahu. Orang siapa yang memanfaatkan masa mudanya, maka dia akan mencapai puncaknya. Dia akan mendapatkan puncaknya, tujuannya. Wa hamida 'inda masyibihi surahu. Dan dia akan, ya, bersyukur ketika dia sudah tua. Surahu yang dimaksud di sini adalah ijtihad dia dan kesungguhan dia ketika masih muda. Ya, orang yang menggunakan masa muda dengan baik, maka dia akan mendapatkan tujuannya. Dan ketika dia sudah tua, maka dia akan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, ya, yang telah memberikan taufik kepadaku di masa mudaku, aku diberikan taufik untuk bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Ala, kemudian setelahnya beliau mendatangkan sebuah syair, Ightanim sinna syababi ya fata. Di dalam nuskhah yang terbaru, ala ightanim sinna syababi ya fata. Ketahuilah, maka adalah engkau menggunakan waktu mudamu, wahai pemuda. Indal masyibi yahmadul qawmu as-sura. Ketika sudah tua,
barulah kaum-kaum tersebut bersyukur dan memuji Allah SWT atas kesungguhan yang dia lakukan ketika masih muda. Orang yang menggunakan masa mudanya dengan baik, maka dia akan mencapai tujuannya. Dan ketika dia sudah tua, alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan dia untuk berijtihad dan bersungguh-sungguh di masa mudanya. Wala yatawahhamu mimma sabaqa annal kabira la yata'allam. Dan wala yutawahhamu, jangan dikira, tadi kita menyebutkan ya, hendaklah engkau gunakan masa mudamu, gunakan masa mudamu. Dan menuntut ilmu di masa muda itu seperti orang yang mengukir di atas batu. Baik. Jangan dikira, jangan disangka bahwasanya orang yang sudah tua kemudian nggak belajar. Ya, jangan menyangka kemudian orang yang sudah tua berarti dia tidak perlu belajar dan tidak usah belajar karena nggak ada manfaatnya. Jangan dia menyangka demikian. Bal haula, akan tetapi atau bahkan haula'i ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'allamu kibaran. Jadi orang yang sudah tua pun dituntut untuk belajar. Dituntut untuk belajar. Beliau mendatangkan sebuah dalil bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mempelajari ilmu agama ini dalam keadaan mereka sudah besar-besar, sudah tua. Di sana ada kibarus sahabat, di sana ada sigar sahabat. Ada sahabat-sahabat yang kibar, yang mereka memang masuk Islam, mengenal agama Islam ini ketika mereka sudah tua. Mungkin 30 tahun atau 40 tahun atau ada yang 50 tahun bahkan. Dan ternyata mereka menjadi sebaik-baik manusia. Mereka bisa mempelajari agama ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan kita putus asa. Alhamdulillah, ada sebagian orang sampai dia tua dan sampai dia mati nggak mempelajari ilmu agama. Allah memberikan karunia kepada kita sebelum kita bertemu Allah SWT. Allah membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita untuk mempelajari ilmu agama ini. Sebagaimana dahulu para sahabat Rasulullah SAW, banyak di antara mereka yang masuk Islam dalam keadaan mereka sudah sepuh, ya, sudah tua. Dzakarahu Al-Bukhari rahimahullah fi Kitabil Ilm min sahihi. Ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Ilmi dari sahih beliau. Beliau sebutkan bahwasanya para sahabat Nabi SAW dulu belajar dan mereka dalam keadaan sudah tua. Ini menunjukkan bahwasanya yang sudah tua pun maka dituntut dia untuk mempelajari ilmu agama ini, tentunya dengan cara yang tadi sudah kita sebutkan. Kita dahulukan yang paling penting, kemudian yang penting, dan seterusnya. Wa inna ma ya'suru ta'allumu fil kibar kama bayyanahu al-Mawardi fi adabid dunya wad din. Kemudian beliau menyebutkan kenapa sebenarnya, ya, apa yang menyebabkan orang yang sepuh atau orang yang tua itu susah untuk belajar. Apa sebabnya? Kama bayyanahu al-Mawardi, sebagaimana disebutkan oleh Mawardi di dalam Adab Dunya wad Din. Sebabnya adalah ini. Likathratis syawaghil. Yang pertama adalah karena banyaknya kesibukan. Berbeda dengan anak muda. Orang yang sudah tua sudah banyak kesibukannya. Dia sudah punya keluarga, ngurus anak, ngurus istri, ngurus pekerjaan. Wa ghalabatil qawati', dan banyaknya perkara-perkara yang memutuskan, yang mengganggu, yang merintangi dia dalam mempelajari ilmu agama. Yang itu harus dia lakukan. Wa takathuril 'ala'iq, dan banyaknya, ya, koneksi-koneksi, banyaknya hubungan-hubungan dengan manusia. Dalam masalah pekerjaan, dalam masalah mungkin dia ketua RT, mungkin, dan kesibukan-kesibukan yang lain. Banyak urusan. Kalau dilihat di HP-nya mungkin ada ribuan nomor-nomor HP.
Ya, kalau dilihat dari di WA-nya mungkin ratusan yang masuk ke nomornya. Ini keadaan orang yang sudah tua, sudah banyak hubungannya, sudah banyak kenalannya. Berbeda dengan anak yang masih muda, urusannya masih ringan. Nah, kalau kita sudah tahu sebabnya adalah demikian, faman qadira ala daf'iha an nafsihi adrakal ilm. Maka barang siapa yang mampu, ada orang tua yang dia mampu untuk melawan sebab-sebab yang menjadikan dia sulit untuk mempelajari ilmu tadi. Artinya dia bisa menekan, dia bisa mengurangi koneksi dengan orang, dia bisa mengurangi pekerjaan dia sempatkan dia untuk menuntut ilmu, adrakal ilm, maka insya Allah dia akan mendapatkan ilmu sebagaimana anak muda mereka bisa mendapatkan ilmu. Dengan syarat apa? Tentunya setelah taufik dari Allah dan dia bisa melawan sebab-sebab dia sulit untuk mendapatkan ilmu tadi. Tapi kalau dia lebih memilih ya seperti awal, artinya aduh kayaknya berat untuk meninggalkan rekan-rekan dia yang masih ingin menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, ingin banyak nongkrong dan ngobrol dengan teman-temannya, ya sulit bagi dia untuk mendapatkan ilmu. Tapi kalau dia bisa melawan itu semuanya, bisa menyempatkan waktu untuk belajar, maka insya Allah dia mendapatkan ilmu. Dan di sana banyak ya para ulama yang dia menjadi ulama setelah mereka sudah tua, ya. Artinya baru mempelajari ilmu agama ketika mereka sudah tua. Bukan dari semenjak 10 tahun, tapi mungkin ada di antara mereka yang berumur 40 tahun baru belajar ilmu agama. Di antaranya seperti Al-Iz Ibn Abdissalam. Ini seorang ulama besar. Ini juga belajar ilmu bukan dari kecil. Al-Qadhi Iyad, Ibnu Hazm. Ya, mereka baru mempelajari ilmu agama dan mulai mempelajari ilmu agama ketika mereka sudah tua, artinya sudah tidak muda lagi. Dan ternyata mereka menjadi ulama. Baik. Jadi intinya maksud yang ke-7 adalah kita berusaha untuk memanfaatkan waktu muda kita dan bersegera untuk menuntut ilmu. Jangan kita tunda-tunda dalam menuntut ilmu agama. Al-ma'qidus tsamin, simbol yang ke-8 adalah luzumut ta'anni fi talabihi wa tarki al-ajalah. Simbol yang ke-8 adalah hendaklah kita terus-menerus pelan-pelan di dalam menuntut ilmu. Luzum berarti dia melazimi. Ya, melazimi ta'anni. Ta'anni artinya adalah pelan-pelan di dalam menuntut ilmu. Artinya sedikit demi sedikit. Ini termasuk pengagungan kita terhadap ilmu. Jadi jangan dikira mengagungkan ilmu kemudian antum ya mempelajari ilmu dalam satu waktu dalam jumlah yang banyak. Ya, ingin misalnya dalam satu hari selesai menghafal kitab tauhid, atau dalam satu hari ingin menghafal salah satu usul. Ya, ini tergesa-gesa. Harusnya termasuk penghormatan dia terhadap ilmu. Kalau memang dia ingin mendapatkan dan ingin bertemu dengan ilmu tadi, ingin meraih ilmu tadi, maka dia harus mencarinya dengan sedikit demi sedikit. Itu justru menunjukkan pengagungan kita terhadap ilmu. Karena dengan sedikit demi sedikit kita akan sampai kepada ilmu. Tapi kalau kita menimba ilmu secara langsung dalam jumlah yang banyak, dalam waktu yang sebentar, maka ini sebenarnya adalah menghinakan ilmu, karena dia tidak akan mendapatkan ilmu tadi. Ya. Baik. Wa tarkil ajalah, dan meninggalkan tergesa-gesa. Al-ajalah minasyaitan. Tergesa-gesa ini adalah dari syaitan. Dia tahu bahwa saya orang yang tergesa-gesa di dalam menuntut ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan justru. Semuanya ingin dia baca dalam waktu satu hari. Dia ingin segera menguasai ilmu fiqh dalam 2 hari. Nah, ini tergesa-gesa.
Inna tahsilal ilmi la yakunu jumlatan wahidah. Menuntut ilmu itu bukan dengan satu waktu dengan jumlah yang banyak. Bukan dengan cara itu menuntut ilmu. Idil qalbu yad'uf an dhalik. Karena hati kita ini adalah lemah dan tidak mampu untuk melakukan yang demikian. Hati sebagaimana kita tahu ini adalah tempat ilmu tersebut. Ya. Dan kalau kita langsung memasukkan ilmu ke dalam hati yang lemah ini dalam satu waktu, maka dia tidak akan mampu. Dia adalah lemah untuk melakukan yang demikian. Nah, kalau dia lemah, maka akan dia segera letakkan ilmu tadi dan tidak bisa dia bawa. Ya, tidak bisa dia bawa. Wa inna lil ilmi fihi thiqalan ka thiqatil hajari fi yadi hamilihi. Maka sesungguhnya ilmu itu adalah memiliki thiqal. Ilmu itu berat. Sebagaimana beratnya sebuah batu di tangan orang yang membawanya. Orang yang membawa batu besar, berat dia. Kalau dia tidak mampu, maka akan segera dia lemparkan batu tadi. Tidak akan lama-lama dia pegang. Karena dia tidak bisa atau tidak mampu untuk membawa batu tadi. Sebagaimana batu itu memiliki berat, demikian pula ilmu itu adalah memiliki berat. Sehingga kalau hati kita tidak mampu untuk membawa ilmu tadi, karena dalam satu waktu kita masuki dan kita masukkan ilmu tadi ke dalam hati kita, maka dia akan segera meletakkan dan tidak mampu untuk membawanya. Ini yang menjadikan banyak orang yang awalnya dia semangat untuk menuntut ilmu, akhirnya dia putus, akhirnya dia futur. Karena dia tergesa-gesa melihat orang lain sudah ternyata dia bisa bicara, ternyata dia memiliki pengetahuan yang luas tentang ilmu. Kemudian dia menganggap bahwa ilmu itu bisa didapatkan dalam waktu 1 hari, dalam waktu 2 hari. Dia tergesa-gesa. Padahal dia bisa mendapatkan ilmu tadi selama puluhan tahun. Dia belajar. Dari 1 jam tiap hari, 2 jam setiap hari, dan dia selama bertahun-tahun mendengarkan, selama bertahun-tahun mengikuti, akhirnya dia mendapatkan ilmu tadi. Sebagian orang tergesa-gesa. Sehingga justru ini menjadi sebab dia tidak istiqamah di atas ilmu. Qala ta'ala, Allah mengatakan, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqilan, sungguhnya kami akan melemparkan kepadamu ucapan yang berat. Maksudnya adalah Al-Qur'an. Akan mewahyukan kepadamu ucapan yang berat, yaitu qaulallah, kalamullah. Ai Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Allah mensifati kalamnya ini adalah ucapan yang berat. Wa idza kana hadza wasfal Qur'anil muyassar. Kalau ini adalah sifat dari Quran yang sudah dimudahkan oleh Allah. Kama qala ta'ala, Allah mengatakan wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk dijadikan sebagai peringatan. Berarti Allah mensifati Al-Qur'an dengan sesuatu yang sudah dimudahkan oleh Allah. Dia mudah, tapi disifati oleh Allah, dia adalah ucapan yang tsaqilan, ucapan yang berat. Famadh-dhannu bighairihi minal ulum. Kalau Quran saja yang disifati sesuatu yang dimudahkan oleh Allah, dikatakan oleh Allah itu adalah ucapan yang berat, lalu bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain? Waqad waqa'a tanzilul Quran ri'ayatan li hadzal amri munajjaman mufarraqan. Dan turunnya Al-Quran adalah dengan berangsur-angsur. Munajjaman bukan dalam satu waktu, tapi dalam beberapa waktu. Mufarraqan, dan berpisah-pisah, terpisah-pisah. Turun 1 ayat, turun 2 ayat, turun 1 surah, dan seterusnya. Tidak diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam satu waktu.
Kenapa ini dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla? Ri'ayatan li hadzal amr. Untuk menjaga perkara ini, yaitu supaya karena yang namanya ilmu itu didapatkan dengan pelan-pelan. Ya, ilmu itu didapatkan dengan pelan-pelan, bukan didapatkan secara langsung dalam satu waktu. Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya ilmu itu didapatkan dengan sedikit demi sedikit. Bi'tibaril hawadits wan nawazil. Turun ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an sesuai dengan kejadian dan juga peristiwa. Qala ta'ala, Allah mengatakan, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Dan orang-orang kafir mengatakan, seandainya diturunkan Al-Qur'an kepadanya, itu kepada Nabi Muhammad SAW, jumlatan wahidah, dalam satu kali saja, langsung diturunkan kepada Nabi dalam satu kali saja. Itu ucapan orang-orang kafir. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW dalam waktu yang berbeda-beda, secara bertahap. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikianlah supaya kami menguatkan dengan cara seperti itu fuadak, hatimu. Karena Al-Quran ini adalah tsaqil, suatu yang berat. Tapi ketika diturunkan satu ayat, dipahami oleh Nabi, diamalkan, dua ayat, dipahami oleh Nabi dan diamalkan, maka akan menegakkan hatinya. Demikian pula kalau ilmu kita pelajari sedikit demi sedikit, maka kita insya Allah akan istiqamah di dalam menuntut. Kalau kita tergesa-gesa dan mengikuti hawa nafsu dan mengikuti syaitan, maka tidak lama seseorang akan terputus dari menuntut ilmu agama. Warattalnahu tartila, dan kami mentartil Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Wahadil ayah, maka ayat ini hujjatun fi luzumi ta'anni fi talabil ilm. Maka ayat ini adalah dalil tentang keharusan untuk pelan-pelan di dalam menuntut ilmu. Yaitu ayat yang berisi tentang turunnya Al-Quran secara bertahap. Wa tadarruji fihi, dan keharusan untuk bertingkat-tingkat di dalam menuntut ilmu. Artinya sedikit demi sedikit. Dimulai dari yang paling penting. Dari yang paling penting pun kita mempelajari sedikit demi sedikit. Tadi yang kita sampaikan, ilmu tauhid itu adalah ilmu yang paling penting. Dalam mempelajari ilmu tauhid juga kita mempelajarinya sedikit demi sedikit. Sehari 1 jam, sehari 2 jam. Kalau dikumpulkan kita akan selesai satu kitab. Wa tarkil ajalah, dan meninggalkan tergesa-gesa. Kama dzakarahu al-Khatib al-Baghdadi fil faqih wal mutafaqqih wal Raghib al-Asfahani fi muqaddimati Jami' at-Tafsir, seperti disebutkan oleh Khatib al-Baghdadi di dalam kitab beliau Al-Faqih wal Mutafaqqih, dan juga disebutkan oleh Ar-Raghib al-Asfahani di dalam muqaddimah Jami' at-Tafsir. Itu menyebutkan bahwasanya ayat ini merupakan dalil keharusan kita untuk pelan-pelan di dalam menuntut ilmu agama. Wa min syi'ri Ibn Nahas Al-Halabi qauluhu rahimahullah. Di antara syair Ibn Nahas Al-Halabi adalah ucapan beliau, al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu min nuqabil ilmi allati tultaqat. Hari ini adalah syai'. Hari ini sesuatu. Maksudnya hari ini kita mempelajari sesuatu yang sedikit saja, satu permasalahan. Wa ghadan mithluhu, dan besok kita mempelajari satu permasalahan lagi. Dari ilmu-ilmu yang terpilih tadi, min nukhabil ilmi allati tultaqat yuhassil mar'u biha hikmatan. Ya, dari pilihan-pilihan ilmu tadi yang diambil sedikit demi sedikit. Hari ini dia ngambil satu, besok ngambil satu. Maka seseorang akan mendapatkan hikmah. Maka dia akan mendapatkan ilmu. Dari mana para ulama mereka mendapatkan ilmu? Ya karena mereka sedikit demi sedikit mereka menuntut ilmu tadi.
satu ayat dipelajari, besok satu lagi, besok satu lagi. Sehingga muncullah seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, An-Nawawi, Ibnu Hajar. Ya mereka dulu belajarnya sedikit demi sedikit, bukan langsung menjadi seorang ulama, tidak, atau sehari dua hari mereka menghafal, tidak. Tapi dari sedikit demi sedikit dan mereka bersabar, akhirnya mereka menjadi seorang yang berilmu. Wa innamas sailu ijtima'un nuqat. Sesungguhnya yang namanya banjir itu apa? Hakikatnya adalah berkumpulnya titik-titik air. Banjir, air yang banyak, itu adalah kumpulan dari titik-titik air. Dia dikumpulkan atau mereka berkumpul akhirnya menjadi sebuah banjir. Demikian pula ilmu yang dimiliki oleh para ulama itu dari mana mereka dapatkan? Ya sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit dengan cara yang tadi sudah kita sebutkan. Jadi kita harus punya pokoknya dulu. Ya kita mempelajari matan dulu dan ini kita jadikan sebagai pokoknya, pondasinya, matan dari ilmu tersebut. Kemudian kita mempelajari lagi, kemudian kita tempelkan lagi dan kita tempelkan sampai akhirnya terbentuk sebuah bangunan ilmu yang kokoh. Jadi masing-masing cabang ilmu tadi kita harus memiliki pondasinya, memiliki matan yang kita jadikan rujukan, yang kita hafal dan kita pelajari maknanya. Wa muqtadha luzumit ta'anni wa tadarruj al-bada'atu bil mutun al-qisar al-musannafati fi funul ilm. Nah, di antara konsekuensi dari keharusan pelan-pelan dan juga bertahap adalah kita memulai dengan matan-matan yang pendek yang ditulis di dalam cabang-cabang ilmu tadi. Kita memulai dengan mempelajari matan-matan tadi. Hifdhan dengan cara menghafalnya. Ya, dengan cara menghafalnya. Wastishrahan dan kita berusaha untuk mencari syarahnya, penjelasan dari matan tadi karena terkadang dia ucapannya sedikit dia memiliki makna yang dalam. Tapi kalau kita tidak belajar dari seorang guru, kita nggak memahami. Wal mailu an mutala'atil mutawwalat allati lam yartafi' talibu ba'du ilaiha. Dan hendaklah seseorang berpaling dari membaca buku-buku yang panjang, buku-buku yang berjilid-jilid yang belum sampai seseorang kepada tingkatannya. Ya antum baru di awal, maka termasuk pengagungan terhadap ilmu antum mulai dari matan-matan yang pendek. Jangan antum langsung belajar misalnya tentang langsung buka Fathul Bari. Memang di situ ada ilmunya, tapi antum belum sampai ke sana. Banyak nanti habis waktunya antum mempelajari mungkin 10 halaman, antum nggak paham semuanya, habis waktunya. Ya, tapi kalau antum mempelajari dari yang ringkas, antum langsung paham dan bisa antum amalkan. Dan nanti insya Allah antum paham bisa membaca Fathul Bari. Baik. Wa man ta'arrada lin-nadhari fil mutawwalat faqad yajni ala dini. Barang siapa yang memaksakan dirinya membaca buku-buku yang berjilid-jilid, maka dia telah merusak agamanya sebenarnya. Dia merusak ilmunya, merusak agamanya. Wa tajawuzul i'tidal fil ilmi rubbama adda ila tadyi'ihi. Dan melanggar keseimbangan di dalam ilmu. Harusnya antum mempelajari yang ringkas-ringkas dulu, tapi antum memaksakan diri antum untuk mempelajari buku-buku yang berjilid-jilid. Yang antum belum sampai ke sana sebenarnya. Maka ini akan membawa kepada penyia-nyiaan terhadap ilmu tadi. Karena antum banyak perkara yang antum nggak paham. Dan mungkin antum salah paham sehingga justru malah sesat di dalam pemikiran kita. Karena kita tidak mendasari dengan mempelajari matan-matan yang singkat, yang ringkas yang ditulis dalam cabang ilmu tadi. Wa min bada'i' al-hikam qaulu Abdul Karim Ar-Rifa'i ahad syuyukhil ilmi bi Dimashq Asy-Syam fil qarn al-madhi ta'amul kibar summus sighar. Dan di antara hikmah-hikmah yang luar biasa
adalah ucapan Abdul Karim Ar-Rifai. Abdul Karim Ar-Rifai, salah seorang ya ulama yang ada di Damaskus, Syam, di abad yang lalu. Beliau mengatakan ta'amul kibar summu sighar. Makanan bagi orang yang sudah besar itu menjadi racun bagi anak yang masih kecil. Yang kita makan enak dia, tapi kalau kita berikan kepada anak yang masih umur 1 bulan 2 bulan, maka ini bisa meninggal dia. Ya, bisa meninggal dia. Kenapa? Karena dia belum waktunya untuk memakan makanan tadi. Dia minum susu dari ibunya, itu yang cocok dengan dia. Tapi kalau kita paksa dia memakan makanan kita, meskipun menurut kita adalah enak, maka ini akan menjadikan dia termudarati. Tentunya ini adalah permisalan yang sangat bagus sekali. Ini di permisalan bagi orang yang mempelajari ilmu, membaca buku-buku yang berjilid-jilid, yang panjang, sementara dia belum mempelajari yang ringkas dari cabang ilmu tersebut. Maka ini bukan pengagungan terhadap ilmu, tapi justru ini adalah penghinaan terhadap ilmu itu sendiri. Orang yang ingin mengagungkan ilmu, maka dia menempuh caranya. Menempuh cara untuk mendapatkan ilmu tadi, yaitu dengan cara bertahap, pelan-pelan. Nah, al-ma'kidut tasi', simpul yang ke-9. As-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan. Di antara bentuk pengagungan terhadap ilmu adalah kita harus bersabar di dalam ilmu ini. Kalau antum menghormati ilmu dan mengagungkan ilmu, maka kita harus bersabar di dalam ilmu tadi. Baik dalam tahammulan, baik dalam mencarinya, baik dalam menerimanya, kita harus bersabar. Wa adaan, demikian pula ketika kita menyampaikan ilmu tadi kepada orang lain. Dua-duanya butuh kesabaran. Mencari ilmu, mendapatkan ilmu butuh kesabaran, menyampaikan kepada orang lain juga butuh kesabaran. Id kullu jalilin minal umuri la yudraku illa bis-sabr. Karena segala sesuatu yang besar, segala sesuatu yang berharga itu tidak mungkin didapatkan kecuali dengan kesabaran. Ya, itu sudah kaidah. Sesuatu yang berharga maka harus didapatkan dengan cara bersabar. Kalau sesuatu yang mudah ya biasanya sesuatu yang tidak berharga biasanya mudah untuk didapatkan. Wa a'dhamu syai'in tatahammalu bihi an-nafsu talab al-ma'ali tasbiruha 'alaihi. Dan perkara yang besar ya yang harus ditahan oleh sebuah jiwa yang ingin mendapatkan sesuatu yang berharga adalah menyabarkan jiwa tadi untuk mendapatkan sesuatu yang berharga tadi. Ya, dia harus menyabarkan jiwanya untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai dan berharga tadi. Walihada kana sabr wal musabarah ma'muran bihima li tahsili asli al-iman taratan wa li tahsili kamalihi taratan ukhra. Oleh karena itu, bersabar dan ya menyabarkan kita dalam bersabar. Bersabar dan menyabarkan kita di dalam bersabar. Ini diperintahkan untuk mendapatkan fondasi dari keimanan. Dan juga untuk mendapatkan kesempurnaan dari keimanan. Untuk mendapatkan fondasi dari keimanan, maka kita diperintahkan untuk bersabar dan menyabarkan diri kita dalam bersabar. Demikian pula untuk mendapatkan kesempurnaannya juga kita diperintahkan untuk bersabar dan menyabarkan diri kita dalam bersabar. Qala ta'ala, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bersabar dan sabarkanlah diri kalian dalam bersabar. Wa qala ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb-nya di waktu pagi dan juga di waktu petang, mereka menginginkan wajah Allah. Ayat yang pertama
itu adalah untuk mendapatkan pondasi keimanan. Allah mengatakan isbiru wasabiru. Dan ayat yang kedua itu berkaitan dengan kesempurnaan iman. Allah mengatakan wasbir nafsak. Berarti untuk mendapatkan kesempurnaan iman dan untuk mendapatkan pondasi keimanan perlu kesabaran. Kaedahnya segala sesuatu yang berharga, bernilai, maka kita harus bersabar untuk mendapatkannya. Ya, orang menganggap harta berharga, bernilai, maka dia bersabar, dia rela untuk ya bekerja panas, ya dia rela untuk pergi sebelum subuh, pulang setelah maghrib, karena dia menganggap itu sesuatu yang berharga bagi dia. Maka dia bersabar untuk mendapatkan harta tadi. Qala Yahya bin Abi Katsir fi tafsir hadhihi al-ayah, berkata Yahya bin Abi Katsir di dalam menafsirkan ayat ini, hiya majalisul fiqh. Yang dimaksud dengan ayat tadi itu yang ada dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28, itu adalah majelis-majelis al-fiqh. Majelis-majelis ilmu, perkumpulan-perkumpulan yang dibahas di dalamnya tentang ilmu agama. Ya, bersabarlah engkau bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi dan juga petang untuk mengharapkan wajah Allah. Ada yang menafsirkan yang dimaksud di sini adalah mereka orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Kita disuruh bersabar bersama orang-orang tersebut. Sebagaimana mereka rela misalnya mengikuti daurah ini selama 2 jam, selama 4 hari, dan mereka bersabar, kita sabarkan diri kita bersama mereka. Kita sabarkan diri kita bersama mereka untuk mengikuti dan untuk mempelajari ilmu agama ini. Walan yuhassila ahadun ala ilma illa bisabr. Dan tidak mungkin seseorang mendapatkan ilmu kecuali dengan sabar. Lan, kata beliau, tidak akan mendapatkan. Ya, orang yang tidak sabar untuk duduk bermajelis ilmu, untuk mendengar, untuk mencatat, untuk bertanya, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Ya, dia tidak akan mendapatkan ilmu kalau dia tidak bersabar. Dimanapun dia mau ganti ustadz atau ganti majelis ilmu, kalau sifat dia sama yaitu tidak bersabar, maka dimanapun dia tidak akan mendapatkan ilmu. Meskipun langsung berguru kepada syekh misalnya. Qala Yahya ibn Abi Katsir aydan, berkata Yahya ibn Abi Katsir, la yustata'ul ilma atau la yustata'ul ilmu birahatil jism. Tidak akan didapatkan ilmu dengan berleha-leha. Ilmu tidak didapatkan dengan leha-lehanya jasad kita. Menunjukkan bahwa ilmu harus capek memang. Mungkin antum harus kurang tidurnya, mungkin antum harus berjalan dalam jarak yang cukup jauh, antum harus duduk mendengarkan, harus konsentrasi, antum harus mencatat. Demikian ilmu itu didapatkan, bukan dengan berleha-leha. Orang yang ingin mendapatkan ilmu, sementara dia tetap memilih dirinya untuk berleha-leha, maka abadan dia tidak akan mendapatkan ilmu tersebut. Wasabru fa bis-sabri yukhraju min ma'arratil jahl wa bihi tudraku ladzatu al-ilm. Maka dengan kesabaran seseorang akan keluar dari jurang kejahilan. Kalau kita sabar, maka kita akan keluar dari jurang kejahilan, dan dengannya kita akan mendapatkan kelezatan ilmu. Di awal mungkin kita belum mendapatkan, tapi ketika kita bersabar dan terus bersabar, maka lama-kelamaan kita akan mendapatkan kelezatan ilmu. Kelezatan dan kenikmatan belajar dan juga mengajar yang tidak dirasakan oleh orang lain. Mungkin orang melihat atau kita melihat syekh kita, kok kayaknya nggak capek beliau membaca, kok tidak capek beliau mengajar. Padahal beliau sedang menikmati, beliau sedang senang dalam mengajarkan ilmu tadi. Beliau sibuk dengan ilmu itu adalah sebuah kelezatan tersendiri. Sehingga sebagian mereka dalam keadaan sakit mereka membaca. Dalam keadaan sakit mereka membaca karena di situ hiburan mereka, kesenangan mereka adalah ketika mereka menyibukkan diri dengan ilmu. Kapan ini mereka dapatkan?
ketika seseorang bersabar. Kalau orang sudah capek sedikit dia tidak bersabar, mundur, teratur, maka dia tidak akan lepas dari jurang ilmu dan terus menerus dalam jurang kejahilan dan terus menerus dia di dalam kebodohan dia, dan dia tidak akan mendapatkan kelezatan ilmu. Wasabrul ilmi naw'an. Kesabaran ilmu itu ada dua macam. Ahaduhuma sabrun fi tahammulihi wa akhdhi. Sabar di dalam mencari ilmu dan mendapatkannya. Ya, sabar dalam mencari ilmu. Membawa ilmu tadi harus sabar karena ilmu ini berat. Fal hifdhu yahtaju ila sabrin. Maka menghafal ini butuh kesabaran. Wal fahmu yahtaju ila sabrin. Dan memahami juga butuh kesabaran. Menghafalnya butuh kesabaran, untuk memahami juga perlu kesabaran. Terkadang seseorang perlu dalam menghafal dia butuh 20 kali untuk mengulang-ulang. Dalam memahami juga demikian, terkadang berulang kali dia harus mengulangi, ini maksudnya apa, diulangi lagi. Mungkin titik komanya belum pas, baru dia bisa memahami. Ini butuh kesabaran. Kalau orang nggak sabar, dia sebentar saja dia lihat nggak paham, langsung dia lompati. Ada yang nggak paham, langsung dia lompati dan tidak berusaha untuk memahami perkara tadi. Nah, ini nggak sabar. Kalau nggak sabar ya nggak akan dapat ilmu. Wa huduru majalisil ilmi yahtaju ila sabri. Menghadiri majelis ilmu ini juga perlu kesabaran. Menghadiri majelis ilmu ini perlu kesabaran. Kadang duduk saja di rumah kita nggak sabar. Ya, duduk saja di rumah kita nggak keluar rumah, di kamar, itu pun berat. Ya, seseorang tidak sabar untuk menghadiri majelis ilmu. Wa ri'ayatu haqqi syekh tahtaju ila sabr. Demikian pula menjaga hak seorang guru juga perlu kesabaran. Karena kita belajar bukan sendiri, kita belajar di hadapan guru kita yang beliau punya hak. Kadang kita ingin minum di depan guru kita, tapi ya kita nggak ingin dia melanggar adab, maka kita tahan. Nanti minumnya kalau sudah di belakang syekh atau tidak di depan syekh. Ini karena ingin menjaga adabnya bersama gurunya. Ini perlu kesabaran. Demikian pula ketika gurunya marah atau gurunya mengucapkan ucapan yang keras kepada dia. Kalau orang tidak sabar, maka dia tidak akan betah di depan majelis tadi. Dia biasanya ya enak-enakan di rumahnya, disayang sama keluarganya. Ternyata di majelis ilmu dia disuruh duduk di bawah, disuruh ambil ini, disuruh ambil itu, dibentak mungkin sama gurunya. Kalau orang yang tidak sabar, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Ini untuk mencari ilmu perlu kesabaran. Wa naw'u tsani, dan sabar yang kedua adalah sabrun fi adaihi wa bathihi wa tablighi ila ahli. Sabar di dalam menyampaikan ilmu tadi dan menyebarkan ilmu tadi dan menyampaikan kepada orang-orang yang memang berhak untuk diberikan ilmu. Ternyata ketika mendapatkan butuh kesabaran, ketika menyampaikan ilmu kepada orang lain juga butuh kesabaran. Kalau kita tidak sabar dalam menyampaikan ilmu, ya kita akan segera ya meninggalkan majelis ini. Ya, seorang akan lebih tergiur dengan bisnis, dengan dunia, daripada dia harus duduk berlama-lama mengajari orang yang tidak tahu sehingga dia tahu. Ini bertanya lagi, ya, menyampaikan permasalahan dan seterusnya. Kalau orang tidak sabar dalam menyampaikan ilmu, maka dia akan segera meninggalkan ilmu dan juga majelis-majelis ilmu. Fal julusu lil muta'allimin yahtaju ila sabri. Maka duduk bersama orang-orang yang belajar ini perlu kesabaran. Ya, perlu kesabaran karena mungkin seorang syekh atau seorang guru pun dia punya urusan yang lain. Kalau dia bukan orang yang bersabar dalam mengajarkan ilmu, maka dia lebih memilih urusan-urusan tadi. Wa ifhamuhum yahtaju ila sabr.
memahamkan perkara tadi kepada murid-muridnya ini juga perlu kesabaran. Karena sebagian mereka diajarkan sekali atau diterangkan sekali belum jelas. Ada yang sampai berkali-kali dia diterangkan belum jelas. Maka ini perlu kesabaran. Ya, mengajar ini perlu kesabaran. Antum bisa lihat masing-masing kita mungkin sekarang ini mungkin mengajari adiknya, mengajari anaknya, yang terkadang dia nggak sabar dalam mengajari anak-anaknya, karena sekali dia diterangkan dia tidak paham. Banyak di antara kita yang marah dan tidak sabar karena orang yang kita ajari dia tidak memahami apa yang kita sampaikan. Ini syahid bahwasanya orang yang mengajar sesuatu ini butuh kesabaran. Wahtimalu zallatihim yahtaju ila sabr. Demikian pula menjaga dan menahan diri terhadap kesalahan-kesalahan mereka ini juga perlu kesabaran. Sebagaimana tadi seorang murid harus sabar ketika dimarahi oleh gurunya atau dikata-katain oleh gurunya, dia harus bersabar. Demikian pula seorang guru ketika dia menjadi guru, kadang dia harus melihat sesuatu yang menyakitkan perasaan dia. Yang itu terjadi pada murid-muridnya. Maka ini juga perlu kesabaran. Jangan sampai karena satu atau dua gerak-gerik dari muridnya yang menyakitkan hatinya, kemudian dia akhirnya meninggalkan ilmu. Dia harus bersabar. Dia harus bersabar dalam mengajarkan ilmu tadi. Wa fawqa hadaini an-naw'ain min sabril ilmi as-sabru 'ala as-sabri fihima wath-thabatu 'alaihima. Dan di atas dua jenis kesabaran ini, dan dua-duanya adalah dua jenis kesabaran dalam ilmu, adalah bersabar di atas kesabaran. Yang tadi kita sebutkan, menyabarkan kita di dalam bersabar. Ini as-sabru 'ala as-sabr. Menyabarkan kita di dalam bersabar. Ya, baik dalam menuntut ilmu agama maupun dalam menyampaikan ilmu agama. Wath-thabat 'alaihima, dan istiqamah di atas dua kesabaran tadi. Istiqamah dan terus-menerus, dan menyabarkan diri kita terus. Katakan kepada diri kita, isbir, sabar kamu. Ya, sabar dalam menuntut ilmu agama ini. Dan katakan kepada diri kita, kalau kita memang mengajar, sabar kamu dalam mengajarkan ilmu ini kepada orang lain. Ya, itu namanya menyabarkan diri kita dalam kesabaran. Likullin ila sya'wil ula wa thabatu walakin azizun fir rijali thabatu. Masing-masing dari kita ingin mencapai puncaknya. Wa thabatu, likullin ila sya'wil ula wa thabatu. Masing-masing ingin sampai kepada puncaknya. Wa thabat, itu ada wasabat ini maksudnya meloncat. Ya, masing-masing ingin meloncat sampai kepada puncaknya. Walakin azizun birrijali thabatu. Akan tapi yang sangat jarang pada diri manusia adalah sabat, yaitu istiqamah. Masing-masing punya loncatan, yaitu masing-masing ketika memulai sama-sama. Ya, apalagi di awal daurah atau di awal sebuah program biasanya ramai. Ya, itu orang yang akan mencapai puncaknya ketika melompat di awal ya sama-sama mereka. Tapi yang sangat jarang adalah sabat, yaitu istiqomah dan tetap lurus dan istiqomah di dalam ilmu. Ini yang jarang pada manusia. Kalau memulai ini banyak. Dan itu lebih mudah. Adapun istiqamah di atas ilmu, maka ini perkara yang tidak mudah. Nah, baik, berarti kesimpulannya, maksud yang ke-9 adalah kita harus bersabar dalam ilmu ini. Ini adalah bentuk pengagungan kita terhadap ilmu.
Kalau kita memang mengagungkan ilmu, maka kita harus bersabar dalam mencarinya, sedikit demi sedikit. Ya, dan kita bersabar dalam seluruh rintangan dan halangan yang kita hadapi ketika kita menuntut ilmu agama. Jangan kita mudah mundur, jangan kita mudah lemah. Ini bentuk pengagungan kita dan penghormatan kita terhadap ilmu. Kalau kita bersabar, maka insya Allah kita akan sampai kepada maksud kita. Al-Maqidu al-Ashir, simpul yang ke-10. Prinsip yang ke-10 yang dengannya kita bisa mewujudkan pengagungan kita terhadap ilmu adalah mulazamatu adabil ilmi. Mulazamatu adabi al-ilmi, yaitu kita melazimi adab-adab dalam ilmu. Melazimi adab-adab dalam ilmu. Kita harus memperhatikan. Ya, ketika kita ingin mendapatkan ilmu, maka kita harus dapatkan ilmu tadi dengan menjaga adab-adabnya. Adab di sini, adab bersama diri antum sendiri. Sebagai seorang penuntut ilmu, ya harus memiliki sifat ini dan sifat itu. Kemudian juga adab terhadap guru antum. Ini harus diperhatikan. Adab terhadap teman antum, satu angkatan atau satu halaqah dengan antum, ini juga harus diperhatikan. Kalau kita memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu, maka ini adalah bentuk pengagungan kita terhadap ilmu itu sendiri. Tapi kalau kita katanya ingin menuntut ilmu, tapi tidak memperhatikan adab-adabnya, ya, memperlakukan gurunya sebagaimana dia memperlakukan temannya. Dia bergaul dengan teman-temannya yang satu halaqah, satu guru, seperti ketika dia bergaul dengan seorang seorang bawahannya. Tidak ada penghormatan terhadap teman, tidak ada penghormatan terhadap guru. Maka orang yang demikian tidak akan mendapatkan ilmu agama. Ini orang yang demikian berarti dia tidak mengagungkan ilmu. Ketika dia tidak menggunakan adab-adab dalam menuntut ilmu, maka berarti dia tidak mengagungkan ilmu. Dan orang yang demikian, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Qala Ibnul Qayyim fi kitabih Madarijus Salikin, berkata Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahuhu wa falahi. Adab seseorang itu adalah unwan, itu adalah ciri dari kebahagiaan dia dan kesuksesan dia. Ciri orang bahagia itu ketika kita lihat dia beradab. Dan orang yang beradab, maka dia akan sukses. Orang yang menjaga adabnya dalam menuntut ilmu, maka dia akan sukses di dalam menuntut ilmu. Ini bukan ucapan orang biasa, ini ucapan Ibnul Qayyim, murid dari Syekhul Islam. Orang yang beradab, maka itu menunjukkan kebahagiaan dia dan menunjukkan tentang kesuksesan dia. Itu akan membawa kepada kesuksesan dia. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawari. Dan tidak beradabnya seseorang atau sedikitnya adab seseorang itu adalah ciri kecelakaan dia dan kebinasaan dia. Orang yang sedikit adabnya itu menunjukkan tentang kecelakaan, apalagi orang yang tidak punya adab. Famastujriba khairud dunya wal akhirah bimislil adab. Maka tidak didapatkan kebaikan dunia dan akhirat seperti adab. Maksudnya adalah kebaikan dunia dan akhirat itu didapatkan dengan adab. Orang yang beradab ketika dunia, dia sopan, ya, dia rajin, dia sopan, biasanya ini lebih disenangi oleh orang. Kita mau memberikan kepadanya itu nggak ragu-ragu, orangnya dikenal baik, orangnya dikenal beradab, orangnya dikenal menghormati sama kita. Kasih yang berikan kepada
orang tersebut dan kita nggak akan ragu-ragu memberikan kepada orang tersebut. Ini kebaikan dunia. Kebaikan akhirat termasuk di antara ilmu agama. Kalau seorang murid dia beradab kepada gurunya, sopan kepada gurunya, menjaga adab-adab sebagai seorang murid, maka dengan mudahnya guru tadi akan memberi apa yang dia miliki. Ya. Walastujliba hurmanuhuma aw hirmanuhuma bimithli qillatil adab. Dan tidak didapatkan atau tidak diharamkan dari kebaikan dunia dan akhirat ya bimithli qillatil adab, dengan sebab seperti kurangnya adab, yaitu dengan sebab kekurangan adab seseorang akhirnya dia diharamkan dari kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Karena dia tidak sopan, karena dia tidak menjaga adab. Sehingga kebaikan dunia tidak dia dapatkan dan dalam masalah akhirat juga tidak dia dapatkan. Wal mar'u la yasmu bi ghairil adab wa iyyakun dha hasabin wa nasabi. Seseorang itu tidak akan bisa tinggi, tidak akan tinggi derajatnya tanpa adab. Tidak akan tinggi derajatnya tanpa adab. Dia bisa tinggi derajatnya kalau dengan adab. Meskipun dia adalah orang yang punya kedudukan dan dia punya nasab. Dia punya kedudukan, tapi kalau dia tidak punya adab, rendah di hadapan manusia. Ya, orang kaya tapi dia ucapannya tidak sopan. Dia pejabat tapi dia nggak sopan, tidak menghormati orang lain. Maka dia menjadi rendah derajatnya di depan manusia. Wa nasabin, meskipun dia punya nasab yang bagus. Itu keluarga bapak fulan bin fulan, tapi kok dia seperti itu, rendah di hadapan orang lain karena dia tidak memiliki adab. Tapi sebaliknya seorang anak orang yang miskin, orang yang tidak punya kedudukan, tapi dia dikenal sopan di hadapan manusia. Tindak tanduknya, ucapannya terhadap yang lebih tua, terhadap gurunya, maka dia memiliki derajat yang tinggi. Anak ini sopan, anak ini beradab. Ya. Wa inna ma yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi wa darsihi wa ma'a syaikhihi wa qarinihi. Sesungguhnya pantas untuk mendapatkan ilmu orang yang beradab dengan adab-adab ilmu. Baik adab dia terhadap dirinya sendiri, ya, dia menjaga muruah dia, menjaga kehormatan dia sebagai seorang penuntut ilmu. Jangan dia samakan dia dengan orang lain. Dia sebagai seorang penuntut ilmu, yang dia bawa adalah ilmu, yang dia pelajari adalah ilmu, harusnya berbeda antara sikap dia dengan orang lain. Harus nampak pengaruh dari ilmu tersebut pada dirinya. Demikian pula adab dia ketika dars, ketika di dalam halaqah ilmu, dia harus nampakkan adab-adab ilmu, konsentrasi terhadap ilmu, menghadap kepada gurunya, mencatat, tidak menyibukkan diri dengan yang lain. Wa ma'a syaikhihi, dan juga adab ketika bersama gurunya. Wa qarinihi, dan adab dia bersama teman-temannya. Yang berhak mendapatkan ilmu, yang bisa mendapatkan ilmu adalah orang-orang yang mereka menjaga adab-adab tersebut. Qala Yusuf ibn Husain, berkata Yusuf ibn Husain, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab kamu bisa memahami ilmu. Ini ucapan yang agung ya. Dengan adab antum bisa memahami ilmu. Kalau kita tidak beradab, maka kita tidak bisa memahami ilmu. Berarti harusnya belajar adab dulu, baru kita bisa mendapatkan ilmu. Ya, mempelajari adab-adab sebagai seorang penuntut ilmu, barulah kita bisa mendapatkan ilmu. Bagaimana nanti ada ucapan para salaf yang menunjukkan tentang pentingnya mempelajari adab. Li'anna al-muta'addiba yura ahlan lil ilmi fayubdhalu lahu.
Karena orang yang beradab berarti dia dilihat orang yang pantas untuk mendapatkan ilmu tadi, maka diberikan kepadanya. Ada seorang murid misalnya datang kepada gurunya, dia mengatakan, Syekhana, ahsanallahu ilaik, semoga Allah jagamu, semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu. Ya, tadi anak ada yang anak permasalahkan, ada sesuatu yang anak kurang paham, Ustaz. Ya, tentang masalah ini. Dia beradab dalam bertanya, maka dengan senang hati guru tadi akan memberikan apa yang dia miliki. Tapi ketika datang yang kedua, dia mengatakan, Syekh atau Ustaz, tadi antum bilang dalam majelis demikian dan demikian, itu kan bertentangan dengan firman Allah. Itu bertentangan dengan hadis. Itu kan Imam Nawawi mengatakan demikian. Tapi Ustaz Fulan kemarin mengatakan demikian. Ini nggak beradab ini. Kalau terlihat murid tadi tidak beradab, maka guru tadi dia tidak akan mau menjawab dan akan tidak rela untuk memberikan ilmunya kepada murid tadi. Ini yang seperti ini nggak berhak untuk mendapatkan ilmu. Yang pertama, karena dia beradab, maka dia mendapatkan ilmu. Tapi yang kedua, sama-sama bertanya, tapi tanpa adab, maka dia pun tidak akan mendapatkan ilmu. Dia mau belajar sama siapa saja, kalau demikian caranya, maka dia tidak akan diberikan. Wa qalilul adabi yu'azzul ilmu ayyudhi'a indahu. Orang yang beradab, maka dia akan pantas untuk mendapatkan ilmu tadi, maka diberikan. Tapi orang yang tidak beradab, sayang kayaknya ilmu mau diberikan kepada orang tadi, sayang, karena dia tidak punya adab. Seandainya itu diberikan kepadanya, maka ini akan disia-siakan oleh orang tersebut. Makanya bil adabi tafhamul ilma, dengan adab engkau bisa memahami ilmu. Wa min huna kana salafu rahimahumullah ya'tanuna bi ta'allumil adabi kama ya'tanuna bi ta'allumil ilmi. Dari sinilah para salaf dahulu mereka memperhatikan tentang masalah mempelajari adab sebagaimana mereka memperhatikan dalam masalah mempelajari ilmu. Jadi sebagaimana mereka punya perhatian besar mempelajari ilmu, demikian pula mereka punya perhatian besar dalam masalah mempelajari adab. Belajar adab dulu, baru mempelajari ilmu. Qala Ibnu Sirin rahimahullah, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Dahulu mereka mempelajari adab sebagaimana mereka dahulu mempelajari ilmu. Jadi kadang dalam majelis ilmu, dia melihat dulu bagaimana adab guru tersebut, bagaimana adab murid-murid yang ada di sekitarnya kepada gurunya. Oh, kalau baca kitab itu seperti itu. Awalnya demikian dan demikian. Oh, kalau mau bertanya kepada guru caranya seperti itu. Oh, kalau mau minta izin kepada guru caranya seperti itu. Dia belajar dulu. Ya, mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Bal inna ta'ifatan minhum yuqaddimuna ta'allumahu ala ta'allumil ilm. Bahkan sebagian mereka mendahulukan untuk mempelajari adab terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu. Karena seperti tadi, kalau kita nggak belajar adab dulu, langsung kita menuntut ilmu, bertanya nggak beradab, mengoreksi kesalahan guru tidak beradab. Ketika dia murojaah dengan teman-temannya juga tidak beradab, akhirnya hancur, rusak semuanya. Tapi kalau dia mempelajari adab terlebih dahulu, maka dia bisa mendapatkan ilmu insyaallah. Qala Malik ibn Anas li fatan min Quraisy, berkata Malik bin Anas kepada seorang pemuda dari Quraisy, ya ibna akhi, ta'allamil adab qabla an tata'allama al-ilm. Wahai anak saudaraku, hendaklah engkau mempelajari adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Wa kanu yudhhiruna hajatahum ilaih. Dan mereka dahulu, yaitu para salaf, menampakkan kebutuhan mereka dan keperluan mereka terhadap ilmu atau terhadap adab. Mereka menampakkan bahwasanya mereka sangat membutuhkan dan sangat memerlukan adab ini. Qala Makhlad ibn al-Husain li ibn al-Mubarak yauman.
Berkata Makhlad Ibn Husain kepada Ibn Mubarak. Pada suatu hari Makhlad Ibn Husain berkata kepada Ibn Mubarak, "Nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilm." Padahal ini sama-sama ulama. Sama-sama ulama Ibn Mubarak dengan Makhlad Ibn Husain. Mereka menampakkan kebutuhan mereka terhadap ilmu. Kita ini ya lebih butuh untuk mempelajari adab daripada mempelajari banyak ilmu. Ya, kita ini masih perlu banyak belajar tentang masalah adab. Nah, ini padahal ini para ulama ya, mereka mengatakan demikian. Karena dengan adab ini maka mereka bisa mendapatkan ilmu. Kalau tidak punya adab maka tidak mendapatkan ilmu. Wa kanu yusuna bihi wa yurshiduna ilaih. Bahkan mereka dahulu mewasiatkan untuk mempelajari adab dan menunjukkan orang lain supaya mempelajari adab. Qala Malik, berkata Malik, kanat ummi tu'ammimuni wa taqulu li idhhab ila Rabi'ah ta'ni ibn Abi Abdurrahman faqiha ahli al-Madinah fi zamanihi fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Imam Malik mengatakan dahulu ibunya mendandani beliau. Ia memakaikan imamah pada beliau, itu surban. Pakaikan surban ya supaya menghadiri majelis ilmu. Berarti dia masih kecil ya, tapi sudah mulai belajar. Ketika ibunya sambil memakai sorban, maka ibunya berkata kepada Imam Malik, pergi kamu ke majelisnya Rabi'ah. Ini menunjukkan bagaimana seorang ibu, karena anaknya mau berjuang, mau menuntut ilmu agama, demikian dia menghormati dan menyayangi anaknya. Didandani rapi dan disuruh untuk pergi ke majelisnya Rabi'ah. Rabi'ah ini adalah Ibnu Abdurrahman, seorang ahli fikih di kota Madinah di zaman. Gurunya Imam Malik. Kemudian kata ibunya tadi, belajarlah darinya adab sebelum ilmunya. Kamu pergi ke sana, sebelum belajar ilmunya, pelajari dulu tentang adab-adab beliau. Bagaimana beliau mengajar, bagaimana beliau bermuamalah dengan murid-muridnya, bagaimana beliau duduk bersama yang lain, bagaimana tawadhu'nya beliau, dan seterusnya. Sebelum kamu mencari ilmunya, pelajari dulu adab beliau. Ini menunjukkan bagaimana dahulu para ibunda para ulama mereka menekankan tentang masalah adab ini kepada anak-anaknya sebelum ilmu. Wa inna ma hurima katsirun min talabatil asri al-ilma bitadhi'il adabi. Sungguhnya banyak di antara penuntut ilmu di zaman sekarang mereka tidak mendapatkan ilmu karena mereka menyia-nyiakan adab. Menyia-nyiakan adab dalam bermajelis, menyia-nyiakan adab bersama gurunya, bersama dirinya. Ashraf al-Laythu Ibnu Sa'ad rahimahullah ala ashabil hadis. Al-Layth Ibnu Sa'ad, beliau datang kepada orang-orang yang mereka adalah penuntut ilmu hadis. Itu murid-muridnya, orang-orang yang mereka datang dari tempat yang jauh untuk mencari ilmu hadis. Al-Layth Ibnu Sa'ad termasuk ulama hadis. Ketika beliau datang melihat mereka, fara'a minhum syai'an ka'annahu karihan. Ketika melihat mereka, beliau melihat ada sesuatu yang beliau benci. Ada sikap dan adab yang beliau benci. Ya, enggak beradab ketika ada seorang gurunya. Faqala ma hadha. Beliau mengatakan, apa ini? Antum ila yasirin minal adabi ahwaju minkum ila kathirin minal ilmi. Kalian ini lebih butuh kepada sedikit adab daripada banyak ilmu. Ya, artinya sebelum kalian mempelajari ilmu dari para ulama hadis, hendaklah kalian ini belajar sedikit tentang adab lah. Bagaimana adab ketika bertemu guru, ya, bagaimana adab misalnya ketemu beliau di jalan, apa yang harus dilakukan. Ya, ketika beliau datang, apa yang harus dilakukan. Ya, apakah ketika bermajelis termasuk adab seseorang meninggalkan majelis sebelum gurunya? Ini disampaikan oleh para ulama.
Ada adabnya, jangan sampai gurunya masih ada di situ kita bubar dulu. Ya, meninggalkan gurunya dalam keadaan sendiri. Harusnya biarkan beliau pergi dulu, baru setelah itu kita meninggalkan majelis. Ya, Syekh Utsaimin pernah beliau ya marah-marah di majelis karena belum selesai, beliau belum pergi dari majelisnya sudah ada yang bubar duluan, sudah meninggalkan majelis. Ya, akhirnya beliau berbicara panjang lebar, menyampaikan tentang harusnya apa yang dilakukan, ada apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Baik, makanya di sini Al-Laits bin Sa'ad beliau mengatakan, "Mahada, apa ini? Kalian ya kepada sedikit adab itu lebih kalian butuhkan daripada banyak ilmu. Sedikit adab maka kalian akan mendapatkan ilmu, tapi kalau kalian tidak punya adab maka tidak akan mendapatkan ilmu." Famadza yaqulu al-Laits law ra'a hala katsirin min tullabil ilm fi hadzal 'asr. Lalu bagaimana seandainya Laits ibn Sa'ad al-Misri beliau melihat keadaan kebanyakan para penuntut ilmu di masa kita sekarang ini. Ya, yang mungkin saat itu yang beliau lihat adalah sesuatu yang ringan. Tidak beradab tapi masih ringan, dan sekarang lebih parah lagi. Ya, terkadang dalam majelis ilmu dia tersenyum sendirian. Ternyata di depannya ada HP, di depannya ada komputer. Sementara gurunya sedang mengajar, dia senyum, dan yang lebih parah lagi ada yang tertawa terbahak-bahak. Ini pemandangan yang sangat tidak mengenakan dan tidak beradab. Atau dia sibuk, dia ngobrol dengan orang lain di dalam bermajelis ilmu, ini juga sesuatu yang tidak beradab. Lalu bagaimana seandainya Laits bin Sa'ad melihat keadaan yang seperti itu? Semoga Allah SWT membimbing kita semuanya kepada jalan yang lurus, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 5 simpul, dan insya Allah kita lanjutkan besok. Dan mohon maaf di sini sudah datang waktu maghrib. Kalau memang ada pertanyaan bisa ditulis terlebih dahulu. Kalau misalnya nanti ada kesempatan bagi kita untuk membuka tanya jawab, insya Allah kita buka sesi tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.